tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sahabat-sahabatku, hidup dipimpin oleh Roh Kudus berarti menyerahkan kendali kehidupan kepadanya, membiarkan dia mengarahkan setiap langkah dan tidak hidup menurut keinginan daging. Roh Kudus membantu kita memahami firman Allah dan memberi kuasa untuk melawan dosa serta bertumbuh dalam karakter Kristus. Maka di sini kita harus berdoa agar Roh Kudus selalu memimpin hati kita, memimpin pikiran kita dan tindakan kita setiap hari. Seperti di dalam Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kita juga harus peka terhadap dorongan Roh Kudus dalam keputusan sehari-hari. Dan juga apa? Menolak godaan dosa dengan kekuatan Roh Kudus, bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Kemudian selanjutnya adalah meneladani kehidupan Yesus sebagai contoh nyata. 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sahabat-sahabatku, Yesus adalah teladan sempurna dalam menjalani kehidupan yang memuliakan Allah. Meneladani Yesus berarti hidup dengan kasih, kerendahan hati, ketaatan kepada Bapa, dan pelayanan kepada sesama. Hidup seperti Kristus adalah bukti nyata dari iman yang sejati. Nah, di sini kita harus mempraktekkan kasih itu kepada sesama, seperti Yesus mengasihi. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 13, 34-35. Kemudian menghidupi ketaatan kepada Allah dalam segala hal, bahkan dalam kesulitan. Filipi 2 ayat 8. Dan juga melayani dengan sikap rendah hati, seperti Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Yohanes 13 ayat 14-15. Kemudian selanjutnya adalah melakukan kehendak Allah dalam keseharian. Roma 12 ayat 1. Dikatakan di sana, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Lalu di dalam Kolose 3 ayat 17, dikatakan apa? Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Sahabat-sahabatku, melakukan kehendak Allah dalam keseharian berarti hidup untuk memuliakan Tuhan dalam setiap aktivitas, baik itu kecil maupun yang besar. Nah, hal ini mencakup bekerja dengan jujur, berbuat baik pada sesama, menjaga integritas, dan hidup dalam syukur. Mari kita menjadikan setiap tindakan sehari-hari itu sebagai ibadah dengan tujuan untuk menyenangkan